Waktu kejadian World Trade Center ada Islamofobia yang merasuk ke seluruh dunia. Kali ini ada Islamoforia. Bendera Palestina di mana-mana. People power di mana-mana. Ini fenomena apa? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Ustadz Bahtiar Nasir merupakan salah satu tokoh yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan di Palestina. Dari Indonesia, menginisiasi beberapa pergerakan untuk menyuarakan kemerdekaan di Palestina, sampai mendapat penghargaan di Al-Mutaqo Al-Quds Turki pada konferensi pembebasan Al-Quds. Penasaran bagaimana sudut pandang Ustadz Bahtiar Nasir tentang kemerdekaan di Palestina? Mari saksikan ceritanya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cerita Untung, terima kasih untuk respon yang masuk ke kita, masukannya, idenya, juga mungkin komennya. Terima kasih untuk segala support yang sudah dikirimkan kepada kami. Dan seperti juga permintaan dari teman-teman semuanya, kita hadirkan seorang yang selalu ada ketika apapun perhelatan mengenai Palestina, beliau ada. Jadi pada teman-teman mungkin anak-anak sosial media anak sekarang nih baru tahu, baru viral Palestina. Padahal tiap tahun ternyata kita nih bikin kayak begini nih. Tiap tahun diserang gitu. Dan setiap pergerakan itu selalu ada nama sosok ini. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita, Ustadz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih diundang di Cerita Untung. Alhamdulillah akhirnya setelah berapa tahun ya Ustadz ya, dari datang ya 2018-19 akhirnya sekarang bisa duduk bareng begini. Alhamdulillah. Ya. Nah, memang kan agak unik ya Palestina ini sekarang lagi viral, semua orang berani menyuarakan. Iya. Karena sebelumnya yang mendekati Aqsa akan terframing, ya. Mendekati kelompok perjuangan akan diframing menjadi bagian dari kelompok-kelompok tertentu, radikal, segala macam gitu. Dan bahkan jujur aja, Ustaz juga sempat juga. Saya udah kenyang kalau itu. Diarahkan ke sana gitu ya. Udah kenyang kalau itu dari dulu. Benar. Jadi resiko itu pun diambil juga sama Ustaz kan? Ya pasti. Gitu. Tuduhan macam-macam lah. Benar. Dulu orang posting malu, sekarang udah berani semua posting. Iya. Bahkan bukan hanya Muslim, non Muslim di dunia ikut posting. Iya. Nggak takut mereka di framing sebagai yang radikal atau gimana. Iya. Mereka bilang jika dia ada di kebenaran ini adalah kemudian aku dianggap radikal, radikal saya. Dia bilang gitu. Itu orang non Muslim, orang bule non Muslim ngomong gitu. Iya. Coba kalau di sini selesai sama buzzer. Memang sempat ngerasain. Ya saya pikir itu konsekuensi. Itu bagian dari berapa banyak ya? Sekarang yang menuduh Hamas itu adalah teroris gitu kan. Ya. Bahkan dari kelompok Islam kita di dalam juga yang menuduh itu. Benar. Saya nggak ngerti orang kayak gini nih, kalau dia hidup di masa Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro, ya mungkin dia tuduh Pangeran Diponegoro tuh radikal juga kali ya. Penjajah bilang dulu kan ekstremis. Ekstremis, teroris lah bahasa orang sekarang. Berarti ya. Satu kubu dong. Iya, itu narasi penjajah. Orang-orang kayak gitu narasi penjajah yang dia pakai. Jadi nggak gini, kita nggak usah resah dengan semua sematan itu ya. Kemarin itu kami menemukan itu juga, fakta itu bahwa ternyata narasi influencer IDF dan juga Israel adalah bahwa kelompok ini adalah kelompok Khawarij. Satu, dua kelompok yang memang ada juga sisi lain mengatakan memang dia sisinya mereka untuk jadi pemantik api gitu kan. Ya. Jikapun itu menjadi sebuah hal yang benar, sekarang kan tinggal serah terima mestinya. Ya kan? Iya. Tinggal serah terima, nggak perlu takut-takut mereka mau nyerang ke dalam kan gitu. Kalau emang itu menjadi sebuah tuduhan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya salah informasi diterima oleh saudara kita. Nah, ini sesuatu yang kita lihat, kita nggak pernah bayangin di tahun kemarin sekalipun gitu ya. Saya kebetulan ikut grup Ustadz juga kan. Bahwa di tahun ini kan serangan terberat. Biasanya setiap Ramadan kan, Aqsa ini goyang gitu. Bukannya Gaza, Aqsa digoyang, Gaza nembak biasanya gitu. Nah, di tahun ini kita pun terkejut juga ada sebuah kejadian yang kemudian memicu kejadian yang luar biasa, pembomannya kayak seperti ini. Dan justru tahun ini sepertinya Palestina diakui secara de facto seluruh dunia mengibarkan benderanya. Iya.
Jadi seluruh dunia, nggak mesti harus Muslim, semua turun ke jalan. Iya. Ini udah people power. Iya. Ini menurut saya fenomenal. Iya, people power saat ini menyeluruh ke seluruh dunia. Dan seluruh negara baik yang mendukung pro atau yang kontra harus menerima kenyataan rakyatnya bergerak. Dan nggak bisa dibendung. Negara yang pro saja kan oke. Kami pemerintah juga dukung Palestina, tapi jangan bikin demo ya, nggak bisa. Dengan semua ancaman, mulai dipenjarakan sampai didenda, dunia sekarang bergerak. Yang tidak bergerak malah malu. Iya, di negara di Eropa nih, Inggris dan Prancis ada peraturan itu, Ustaz. Iya. Tapi tetap mereka turun juga. Karena pikir, penjaranya muat seberapa banyak orang. Iya. Semuanya udah nekat. Iya. Sampai dilarang sama menteri pun, menterinya dipecat. Karena pemimpinnya ngerasa trennya di situ. Waduh. Jadi people power saat ini tidak terbendung. Di seluruh dunia bergerak. Dan belum ada ya people power di dunia ini seluas ini. Seserentak ini. Dan panjang pula gitu. Istilah kita tuh berjilid-jilid mereka melakukannya. Bahkan lebih sering dari kita, Ustaz. Iya, di seluruh dunia sekarang, gitu ya. Bahkan ya dunia Amerika Latin lebih kenceng daripada Indonesia kan, menarik. Brazil aja, Ustaz. Ngusir diplomatnya kan. Iya. Bolivia dan lain-lain ya. Yang non-Muslim itu negaranya. Iya. Dan sekarang yang memboikot juga negara Eropa gitu. Ini people power yang sedang terjadi. Jadi kepada seluruh penguasa di dunia ini melek sebelum Anda kemudian menjadi korban dari people power ini. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang kita sebut tangan Tuhan di muka bumi. Iya. Bukan rencana manusia ini. Iya, karena dunia sudah pada puncak. Barangkali kebiadaban kemanusiaannya, kalau ini dibiarkan, maka sebentar lagi dunia kiamat, karena kemanusiaan pun sudah hilang. Ini udah level tertinggi nih. Iya, kejahatan yang dia lakukan ini. Nah, fenomena people power ini membangkitkan dunia-dunia, terutama generasi-generasi yang lahir dalam keadaan kondisi negaranya merdeka. Iya. Mereka paham apa itu merdeka dan betapa jahatnya penjajahan. Dunia sekarang melek. Ya, memang Amerika, Eropa, Cina, Korea bisa bikin senjata, Iran. Tapi produsen keberanian ada di Gaza. Masya Allah. Teknologi banyak orang bisa, Korea Selatan, Amerika, Israel. Tetapi sumud, keteguhan itu hanya ada di Gaza. Masya Allah. Sehingga orang bertanya, dari apa hatinya itu dibuat? Bayangkan, pecah tangisnya. Seorang suami ketika istri dan anaknya dibom rumahnya adalah dahdu. Dia berkata, ma'alish, fidaan, nggak apa-apa, it's okay, ma'alish. Ini akhirnya jadi nasyid nih, terkenal sekarang. Ma'alish, tapi pecah tangisannya, nggak apa-apa, it's okay. Ini ongkos yang harus saya bayar. Masya Allah. Anak kecil di atas puing, anak laki-laki bilang, ketika ditanya bagaimana keluarga, bagaimana rumah, semua hancur dan semua hilang. Apa kata dia? Fidaan. Ini ongkos, ini tebusan yang harus kami bayar. Fidaan li ardina, ongkos untuk tanah kami. Fidaan li ardina, ini ongkos yang harus kami bayar untuk negeri kami. Fidaan li islamina, ini ongkos yang harus kami bayar untuk agama kami. Bahkan anak perempuan di ruang ICU yang gak ada dokternya, di atas ranjang stainless, berlumur darah, tangannya begini. Masya Allah. Fidaan li ardina wali biladina. Arti nasionalisme itu ada di Gaza sana. Ini ongkos, ini bayaran, ini pengorbanan yang harus kami berikan untuk tanah kami, untuk negeri kami. Dunia seakan-akan dikejutkan dengan hadirnya sebuah peradaban baru tentang arti sebuah bersyukur akan nikmat kemerdekaan, akan pentingnya kedaulatan, akan rasa kemanusiaan yang sesungguhnya. Itu yang sebetulnya menyebabkan people power tanpa disadari hari ini.
Jadi para filsuf sekarang menggambarkan, betul dunia dikejutkan sekarang. Sedang ada ayat Tuhan di Gaza itu yang memperlihatkan tentang arti kasih sayang, arti sebuah perjuangan itu seperti apa gitu, pengorbanan itu seperti apa yang harus diberikan. Sehingga dunia sekarang bangkit. Jadi di mana ada dunia mereka terusi kemanusiaannya, terusi kedaulatannya, terusi kemerdekaannya, belajar dari Gaza. Insyaallah. Bagi mereka yang lahir di tahun-tahun belakangan ini gitu, ini konsep yang out the box. Ya. Bagaimana orang berani menukar kemerdekaan dengan kehidupannya dia gitu. Tuh. Kan ini berarti mereka tuh justru karena ini konsepnya bertukar dengan nyawa belum pernah ada di dalam konsep kehidupan gitu. Bahkan kalau ada tokoh agama mengatakan, kenapa nggak hijrah saja? Itu konsep sama dengan yang narasi Zionis begitu. Karena memang tujuannya mereka itu kan. Begini, ada emosi-emosi yang kayak orang bener gitu. Bagi Gaza, udah ditawarkan di Sinai kalau mau dari dulu, dengan proposal Trump nanti kita bicarakan. Bagi mereka, relokasi, geser, gusur, itu kata yang tidak bisa diterima. Bahwa taruhannya adalah nyawa. Ini negeri kami. Kami tidak mau digeser, direlokasi, digusur, tidak. Apalagi konsep hijrah. Iya, iya. Ini lain, ini bukan soal berani atau takut mati ya. Ini soal harga diri, mempertahankan bangsa, mempertahankan tanah air, bahkan lebih dari itu. Ini menjaga tanah suci umat Islam sedunia dan kami ditakdirkan Tuhan berada di depan. Kita harus berterima kasih pada mereka itu. Masya Allah. Ada lagi yang berpikir, Ustadz, boleh nggak kalau saya itu adopsi anak Gaza supaya dibesarkan di sini, kita sayangi? Lembek kalau tumbuhnya di sini. Orang-orang yang bertarung di lapangan dengan terowongan tiga lapis ya. Ada terowongan untuk militer ya, terowongan untuk logistik, penyimpanan yang paling dalam bunkernya sampai 70 meter ke bawah. Kalau di Indonesia kan udah berair semua ya. Untuk di sana nggak seperti Indonesia kan. Ya. Sehingga nggak terjangkau oleh satelit, oleh radar-radar mereka. Untuk menghancurkannya, Israel tuh sekarang keluarin senjata baru tuh dengan kecepatan cahaya masuk ke bumi, kemudian dibikin gempa bumi di bawah dengan 3, skala sekian Richter gitu ya, zalzaliyah. Nah, di sana itu orang-orang betul-betul mengagetkan dunia dan ada peradaban baru yang lahir, yang saya kira sebentar lagi insya Allah, suka atau tidak suka, dia akan merdeka dan dunia berubah. Akan ada peradaban baru di sebentar lagi. Ya beruntunglah yang sekarang menjadi bagian, yang telat kalah terhormat nanti. Jadi ibaratnya kalau ditakdirkan Allah udah bilang akan menang. Ya. Masa kalau sutradaranya udah bilang akan menang, kita nggak mau ikutan main? Ya kan rugi gitu. kan? Rugi. Bahkan sutradara bilang begini, beda loh infaknya orang sebelum merdeka dengan infaknya setelah merdeka. Qabla al-fatah wa ba'da al-fatah. Beda itu. Beda kan? Jadi memang sekarang kalau dilihat seolah-olah kayak kurang untung, nggak ada keadaannya. Di situ triknya jangan-jangan. Kan gitu. Mungkin Allah kepengen udah nggak ada dependensi lain selain kepada Allah. Betul. Kepada mereka. Sampai air aja nggak ada gitu. Air listrik aja nggak ada. Apalagi senjata nggak ada, pasukan nggak ada, air listrik nggak ada. Tapi nggak pergi-pergi, mereka bingung nih. Israel lagi bingung mesti diapain. Katanya mau keluar nuklir katanya. Ibaratnya kan jumlah muatan yang dijatuhkan ke Gaza udah lebih dari Hiroshima. Hiroshima sekali jatuh langsung bendera putih. Perkiraan mereka cuma berapa hari Gaza akan bendera putih. Memang mengejutkan di sejak tanggal 7 kemarin mata dunia baru melek akan ternyata ada penjajahan loh, udah 75 tahun baru tahu dunia. Anak-anak sekarang baru tahu emang ada penjajahan gitu. Yang ditahu tuh sepertinya baru dari tanggal 7 kemarin doang gitu kan. Mata dunia ini seperti seperti baru terbuka gitu, baru sadar akan hal itu. Tapi juga mata dunia melihat bahwa kayaknya nggak mungkin
Palestina bisa menang, gitu. Oh, Nah, oke. ada kan kalau dari ini ya, dari Iya. sisi mata apa namanya, satu armadanya segitu besar, Iya. gitu. Satu lagi kayak nggak punya armada, Ya. begitu-begitu aja, air aja nggak ada, gitu. Tapi di sisi lain, mata dunia seperti kecewa karena satu sosok kaum yang dianggap superior dulu, Iya. yang menjadi patokan mereka, ternyata they are the bad guys. Ya. Selama ini kayak salah dukung gitu. Iya. Sekarang baru tahu bahwa ternyata selama ini dizolimi ini mereka nggak taunya. Iya. Baru banyak yang baru lihat. Nah, Iya. dari kacamata tersebut, emang mungkin yang adidaya ini dengan sokongan segitu banyak, segitu hebat, apa mungkin bisa hancur? Sejujurnya, rakyat Israel itu udah minta berhenti, stop. Tapi takdir Tuhan ya, dikasih genetika presidennya atau perdana menterinya ini yang memang rusak sudah. Kalau dia turun, dia pasti di penjara dan kemungkinan mati. Kalau perang ini kalah, Israel ini kalah,